Dia akan meminta keterangan baik saksi maupun tersangka nih. Nah, kan pada saat di penyidik, kan tersangka pada terdakwa ini mengaku. Priok mengakui bahwa Ririn ada pelakunya. Terlepas memang ada intimidasi atau kekerasan ya. Ini kita nggak bisa langsung klaim ya. Jadi polisi jelas dia punya patokan. Dia punya alat bukti yang menurut tahapan polisi itu ada. Mereka kan dari Sersa sudah menyatakan mereka berdasarkan ketika mereka menetapkan tersangka dua alat bukti yang sudah terbukti Ririn. Yang cukup. Bukti yang cukup. Tapi Ya. kan begini, walaupun Alat bukti yang cukup. ya walaupun sudah lolos di pihak kepolisian, itu kan ada proses panjang, ada P18, P19, itu bolak-balik dengan JPU itu. Ada P18, P19, baru P21. Ketika dinyatakan lengkap, maka kan pihak JPU akan membuat surat dakwaan. Dasarnya dari mana? BAP tadi. Oke. Tetapi kalau bagi saya bikin gampang ya, bikin sederhana. Surat dakwaan itu, kalau saya bilang itu tetap itu karangan JPU. Kenapa karangan? Karena yang digunakan adalah fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi yang di persidangan, keterangan terdakwa yang di persidangan, bukan keterangan saksi di penyidik atau bukan keterangan tersangka di penyidik. Yang digunakan semua keterangan yang ada di muka persidangan. Itu yang menjadikan alat bukti. Demikian kira-kira. Ya Bang, masih berkaitan nih sekali lagi, mohon maaf ya Mr. Z ya, saya ini orangnya penasaran aja kalau masalah hukum ya Bang. Bang Warum. Silakan penasaran, Bu Warum. silakan DM. Siap. Tunggu dulu tuh Bang Masih. Kalau masih penasaran silakan DM, minta nomor handphone, komunikasi. Ya. Gini, Bu Warum. Siap. Ini kita misalkan apa adanya. Orang yang S1, S2, S3 pun mereka cuma teori, jujur aja. Kalau dia nggak praktik seperti kita, praktisi. Pengacara walaupun dia S1, kalau dia punya pengalaman banyak, jam terbangnya tinggi, itu bisa kalah S3, jujur aja. Betul. Karena S3 sepakat itu saya. hanya teori. Saya tegaskan ini, tapi kalau S3 dia punya pengalaman di dalam praktisi, di dalam apalagi pengacara, luar biasa itu. Jadi saya mengatakan S3 bisa kalah dengan S1. Dalam hal praktek ya, praktisi. Demikian. Saya tidak mau kalau dikatakan teori ya, saya tidak mau. Beda dengan Mr. G. Itu fakta. Jadi, nah saya mau katakan poinnya adalah Pak Warung dengan Mr. G ini wani piro gitu loh. Itu poinnya Mr. G. Bukan masalah S1 S3. Untungnya berdiskusi dengan pakar-pakar itu Bang, kita bisa curi ilmunya dikit-dikit gitu kan, tanpa harus kuliah. Karena Mr. J bisa menjadi pengacara yang hebat, yang handal, itu proses panjang melalui apa? Penanganan perkara yang bermacam ragam perkara yang sudah ditangani Mr. J. Makanya Mr. J punya S3 itu bisa kalah dengan prakteknya Mr. J yang sudah Mr. J terproses. Jadi wani piro kembali itu tuh. Itu Mr. J. Demikian. Jam terbang ya, ini hubungannya sama jam terbang ya Bang ya. Ya. Jadi gini Pak, Bang, seandainya, ini kan kalau tadi kita bicara masalah si terdakwa itu mencabut keterangan di BAP, diganti dengan keterangan dia di muka persidangan. Apabila itu terjadi dengan Prio, dia mencabut keterangannya di BAP lalu memberikan keterangan yang sebenarnya menurut dia nih ya. Ini contoh ya di persidangan. Lalu apa yang terjadi itu Bang di persidangan ini? Demikian Bang. Kan hakim akan menanyakan berulang itu, meyakinkan apakah memang Anda betul-betul mencabut. Artinya begini, karena itu ada risiko juga buat dia. Kalau memang itu nanti terbukti memang benar, oke. Kalau terbukti itu keterangan palsu, artinya keterangan baru ini ya, maka ada risiko juga buat Prio. Tapi kalau itu benar adanya, saya katakan tadi, pengacaranya Tony harus mendorong itu demi kebenaran. Demi kebenaran dia harus berani mengatakan itu. Gitu loh. Kan benar atau tidak ada di Prio, bukan juga di Tony. Prio lah yang tahu itu. Kebenaran keterangannya. Begitupun Ririn. Jadi dia punya hak untuk merubah keterangan. Asalkan itu betul-betul murni kebenaran sesungguhnya. Sama dengan saya dengan Mr. G, kita dengan Mr. G juga bahas di Komal ini. Mr. G itu menyuarakan kebenaran, menyampaikan kebenaran, tidak ada kepentingan, tidak ada berpihak kepada pihak terdakwa atau pihak korban, tidak sama sekali. Mr. G betul-betul
memberikan edukasi secara hukum kepada kawan-kawan. Terima kasih. Aku tahu ini maksudnya jelita ini, aku tahu maksudnya. Sebentar, Mail. Aku tahu nih maksudnya jelita. Kalau keterangan Priyo menyatakan bahwa tidak ada keterlibatan Ririn dalam kasus pembunuhan, ngono kan? Kemudian bisa dibuktikan dengan fakta-fakta dan bukti-bukti, ngono kan? Kira-kira hakim itu mau ngapain? Gitu gak siapa namanya? Jelita. Benar Bang, apakah itu akan menjadikan gugur status tersangkanya atau terdakwanya Ririn apabila Ya, Priyo mencabut keterangannya gitu Bang? aku sudah paham, makanya aku tuh meskipun kau berbicara satu kali, tapi aku sudah dapat itu. Jadi hakim nanti akan memutuskan bahwa menyatakan terdakwa tidak bersalah karena jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya. Ngono loh, dan terdakwa dinyatakan bebas. Ngono loh. Kalau bisa dibuktikan. Sekarang ini faktanya jaksa penuntut umum dalam dakwaannya adalah kedua-duanya ini adalah pelaku pembunuhan yang otaknya adalah Ririn yang menyewa Priyo. Sementara Priyo ini sudah menyatakan bahwa saya memang terlibat, tapi bukan terlibat pembunuhan, tapi menguburkan. Bagaimana dengan Ririn? Priyo pun menyatakan ketika terjadi pembunuhan tidak ada di situ. Nah sekarang saksinya itu baru satu nih alat bukti. Kalau Bang Maksi bilang satu saksi bukanlah saksi, makanya dia dibutuhkan saksi-saksi yang lain atau minimal adanya alat bukti yang lain yang relevan, yang mendukung itu. Apa? Contohnya banyak. Kalau ada CCTV silahkan dibuka. Tadi Anda sudah menyebut ada provider, silahkan dibuka. Atau mungkin saksi alibi bahwa pada saat jam kejadian hari itu saya berada di tempat ini, di tempat itu. Bersama siapa? Tunjukkan manusia-manusianya. Nanti pada saat pembuktian. Ngono loh. Iya benar Bang. Kalau seandainya polisi mau itu kan bisa. Itu kan di jam-jam krusial ada nggak sinyalnya si Ririn di lokasi kan? Itu sebenarnya kan Oke. bisa kedua belah pihak itu. Oke, sekarang ini kita tidak melihat lagi ke polisinya. Karena ini sudah ada di ranah jaksa, di persidangan, tidak ada terlibat tuh sidang, situ ada polisi itu tidak terlibat. Karena adanya ini adalah dakwaan jaksa. Nah, jaksa tinggal membuktikan dakwaannya. Kemudian tugas daripada Tony sebagai pengacara adalah membuktikan bahwa tidak ada keterlibatan. Itu aja bertentangannya. Oke? Mr. Z, izin saya mau nanya, itu kan yang ada dua perempuan yang pulang dari tutup konter melihat satu mobil ya, warna hitam di situ kalau nggak salah. Itu bisa jadi salah satu saksi alibi itu ya, Mr. Z? Ya, itu petunjuk. Petunjuk nanti akan dihadirkan pada saat apa namanya? Dibutuhkan oleh terdakwa. Nanti Tony akan menghadirkan itu. Nanti Tony akan menghadirkan Avanza, misalnya Avanza siapa. CCTV juga menjadi peran penting di sini. Itu juga petunjuk. Nah, bagaimana meyakinkan hakim? Itulah tugas pembuktian itu di situ. Bagaimana meyakinkan hakim? Kira-kira hakim bisa diyakinkan oleh jaksa atau hakim bisa diyakinkan oleh penasihat hukumnya terdakwa? Kan begitu. Ini kalau yang saya lihat sih sedikit banyaknya dari BAP itu sudah banyak yang terpatahkan ya Mr. Ji ya. Karena kayak saksi Priyo kemarin nggak dihadirkan, bukti CCTV juga belum diputar ya kan. Iya, begitulah kira-kira. Nanti dia akan meminta pihak siapa namanya, pihak Tony nanti akan ada narasi-narasi hukum
bahwa orang itu yang membunuh itu bukan karena sidik jari nempel, bukan karena ada di baygon, bukan, tapi karena ada perbuatan yang nyata. Dalam bahasa hukumnya itu direct evidence, bukti langsung. Sekarang saksi mana yang menunjuk Ririn itu melakukan? Kan nanti nanti si Tony kan akan bercerita pada saat pembelaannya. Sebelum ke arah sana kan dia akan menghadirkan saksi-saksi, ahli-ahli. Itu sudah pasti, udahlah, namanya juga pengacara senior, pasti dia tahu lah itu cara-caranya. Izin Mr. T, sekarang sidang itu udah sampai di tahap mana ya Bang? Pemeriksaan saksi. Nah, Besok Mr. Ji, tanggal 13 Ya. pembuktian, sidang pembuktian tanggal 13. Apa? Mr. Ji, Kalau tidak salah tanggal 13 sidang pembuktian Mr. Ji. Hari Rabu. Ini kan semua sudah pembuktian ini. Kalau tanggal 13 itu hari Rabu apa? Sidang apa? Masuk sidang pembuktian juga. Hari Rabu Ini besoknya tanggal namanya 13. sidang itu, Pak. Ini tak kasih tahu nih. Tunggu dulu, di-mute dulu teman-teman. Jadi namanya sidang itu pertama adalah dakwaan jaksa. Setelah itu eksepsi, setelah itu pemeriksaan saksi, semua itu sudah masuk pembuktian tuh. Pemeriksaan saksi, ahli. Nanti ada barang bukti. Ya, kalau barang bukti ditunjukkan, itu juga rangkaian daripada pembuktian dari persidangan itu. Nanti pada akhirnya adalah pemeriksaan terdakwa. Silakan Bang Maksi. oke, ini Saya habis ini boleh bertanya ya, Bang? Boleh Mail. bertanya, Bang? Boleh. Bang Mail. Nah, masuk yang tadi biar lengkap nih. Oke. Jadi kalau bicara agenda pembuktian, kan ada saksi, ada surat, bukti-bukti lah. Nah, kalau tahap sekarang ini masih agenda keterangan saksi dari pihak penyidik atau disebut saksi a charge. Oke, jadi ini masih dari JPU. Saksi dari pihak JPU, Mr. Ji. Koreksi ya kalau salah. Kalau nggak salah dari pihak terdakwa ini belum. Mr. Ji. Belum. Terdakwa adalah saksi disebut saksi ada charge. Iya. Ya Mr. Ji ya. Jadi kalau saksi dari pihak JPU, a charge, Iya. itu saksi-saksi yang memberatkan. Iya. Dia otomatis memberatkan si terdakwa. Kalau saksi ada charge atau saksi dari pihak terdakwa itu saksi alibi bisa, saksi yang meringankan. Iya. Ya, Iya. ini yang perlu Oke. dipahami teman-teman. Demikian Mr. Ji. Oke. Jadi saya kasih tahu dulu nih si Mail, teman-teman semua. Kasus ini 2 orang, oke? Kasus ini adalah 2 orang. 2 orang ini bukan satu berkas, tetapi 2 berkas. Kenapa? Karena yang ini nanti jadi saksinya ini, yang ini jadi saksinya ini, jadi 2 berkas dia. Ketika 2 berkas ini, maka terdakwa Ririn katakanlah. Terdakwa Ririn saksinya siapa? Barulah ada saksi mahkota namanya. Saksi mahkota ini ya kita menamakan saksi mahkota, tapi artinya adalah saksi yang juga dia pelakunya. Kemudian belum terdakwa belum. Kemudian ada juga sidang yang terdakwanya adalah Prio. Saksinya ya ini semua ini. Ini juga si Ririn akan jadi saksinya Prio. Nah, itu ya. Jadi 2 berkas di split sync namanya ini. Nah, dua-duanya jadwalnya beda-beda. Misalnya nih di siang hari terdakwa Ririn. Oke, dengan saksi-saksinya. Kemudian di jam 12 ke atas baru Prio dengan saksi-saksinya. Begitu. Jadi ini split sync ya, Mail. Jadi kalau agendanya tadi Mail bilang pembuktian, ini ya sudah pembuktian namanya Mail. Sidangnya sidang pembuktian. Namanya sidang pembuktian itu mulai dari pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan terdakwa, itu sudah namanya pembuktian. Ngono loh. Ya. Terima kasih Mr. Ji.
yang mau saya tanyakan, lupa juga semalam soalnya udah dijelaskan nih Pak, ya sama Sudah apa bilang aja posisinya. saya puas sekali ada di komolnya Miss Zi. Ngono Betul, ae. betul. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, kan si Priyo ini adalah saksi mahkotanya buat Ririn. Hmm, Yang tadi Mister Ji bilang pelaku juga tapi saksi juga buat Ririn gitu kan. ya. Lalu kalau untuk Priyo sendiri kan sudah menyebut 4 nama itu ya, bahwa Hadi, Joko, Amaniani itu kan Hmm. sama Yoga. Seandainya 4 orang tersebut, apakah tetap bisa menjadi RJ statusnya Priyo ini? Kan kalau untuk menjadi RJ itu kan Katakan justice, RJ ki artinya apa? Urusannya iki apa? JC, sorry, Kawan. justice kolaborator maksud saya JC. Ya maaf, salah Oke, salah. JC oke, itu oke. bukan Benar, RJ. benar. Sorry. JC, justice kolaborator. Kan kalau kalau waktu kasusnya Verdi Sambo itu ya, si ini kan bisa jadi justice kolaborator. Nah, kalau ini Ya, seandainya 4 nama tersebut tidak bisa dihadirkan gitu atau tidak dikatakan nihil lah, itu apakah bisa menjadi justice kolaborator, Mr. J? oke. Menarik nih teman-teman. Ini menarik nih. Pertanyaan menarik. Jadi pertama saya harus bertanya kepada kamu. Kapan, kapan si Priyo itu menyebut 4 nama? Dalam dalam kesaksinya Ririn atau di tempat lain? Pas pas turun dari mobil kalau nggak salah itu. Turun dari mobil tahanan mau masuk ke ruang sidang. Oke, kalau kalau itu belum ya, belum. Kalau Belum. omongan itu kan konsumsi wartawan. Jadi gini, Mm-mm. Mas, saya itu bilang tadi, pernyataan terdakwa yang diucapkan di depan hakim itulah alat bukti. Itu Tapi pas kalau eksepsi. gosek toh tadi kan. Nah, makanya aku bertanya, kalau disampaikan di eksepsi, artinya belum pada saat sidangnya si Ririn. Paham pura, Mel? Ya, itu kan masih Oke. eksepsinya Priyo kan. Oke, Ya, saya paham. urutkan dulu, saya urutkan dulu, biar paham dulu. Sidang itu diawali dibuka oleh hakim. Kemudian silakan jaksa membacakan dakwaannya, oke? Setelah membacakan dakwaannya, itu ada namanya eksepsi, oke? Setelah dakwaan dan eksepsi, maka ada putusan sela, oke? Putusan selanya itu artinya menolak eksepsi, bukan menolak ceritanya, tapi menolak eksepsi untuk dilanjutkan kepada pembuktian kan, oke? Nah, kalimat yang diucapkan oleh Priyo itu tidak pada keterangan dia sebagai saksi terhadap terdakwa Ririn, oke? Priyo mengucapkan itu di mana? Di eksepsi. Nah, bagaimana keterangan Priyo pada saat terdakwanya Ririn? Belum hadir dia. Belum hadir. Oke, karena belum hadir itu entah kapan saya tidak tahu siapa yang melarang hadir, padahal dia itu ada di situ tapi kok tidak bisa dihadirkan. Nah, saya tidak tahu ya, saya tidak tahu. Makanya itu suatu pertanyaan, mengapa Priyo tidak hadir pada saat memberikan kesaksian? Memberikan kesaksian Ririn menjadi terdakwa. Itu pertanyaan ya, Mel. Ya, Oke, pertanyaan. Jadi ini semua yang kita bicarakan ini, si Tony pun tahu itu. Makanya Tony juga mempersiapkan diri apa yang akan di apa yang dihadirkan nanti. Ini dari Regal ini. Gak dihadirkan karena takut ngoceh. kalau Aduh. seandainya sidang besok kan apa? Misalnya Tony minta kepada hakim untuk menghadirkan saksi Priyo itu bisa ya, Mr. J? Haknya dia, haknya dia. Pernah dengar kamu ada terdakwa dibebaskan gara-gara saksinya tidak hadir?
Pernah nggak kamu dengar terdakwa di sidang, tapi saksinya nggak ada. Kemudian tok 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 dibebaskan, tahu nggak? Belum pernah dengar. Belum pernah tahu. Kamu belajarlah ya, belajar di kasus Serang Banten. Nikita Mirjani disidang sebagai terdakwa, tapi saksinya nggak ada. Akhirnya Nikita Mirjani dibebaskan. Udah sampai di Berarti situ. kalau saksinya tidak hadir, tapi kesaksiannya tetap dipakai gitu, Mr. Z. Atau gimana? Kan, Ya kan nggak kalau bisa. Kan ada orangnya, saksi wajib kok, wajib nah hadir makanya demi. makanya itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya sekarang, bisa dibebaskannya itu karena apa gitu? Kan saksinya tidak hadir nih gitu. Saya masih masih ini juga tuh. Saksinya tidak hadir itu, kamu lihat nggak kasus kemarin tuh, tidak hadir sekali, tidak hadir dua kali, ketiga kalinya itu ada didatangkan paksa itu oleh hakim tuh. Hakim yang minta nanti. Hmm, Bagaimana bisa tidak hadir, wong dia itu juga terdakwa. Kalau terdakwa itu hadir di situ, masa jadi saksi tidak hadir? Main-main namanya itu, ya nggak? berarti berarti besar kemungkinan mau nggak mau tetap pasti hadir ya, Priyo itu Hadir, nanti hadir, dibahas Mas Ririn. hadir. Tidak sah itu kalau saksi kunci baru tidak hadir itu tidak sah. Oh, baik baik baik. Iya, Mr. Ji. Terima kasih Mr. Ji. Wah, dapat pencerahan banyak ini. Memang ini Makanya, Komal edukasi hukum ini, edukasi hukum bener ini. Tap-tap layar yang di bawah jangan lupa. Bang Mil udah nggak penasaran lagi ya Bang Mil? Iya Bang Ari, karena saya berpikirnya gini, kalau seandainya 4 kan nah kalau yang RJ itu apa JC itu gimana? Mr. Ji belum terjawab itu. itu dia. Aku JC belum itu. bahas itu. Nih, saya kasih tahu nih. Justice kolaborator. Apa itu justice kolaborator? Adalah tersangka atau terdakwa yang bukan pelaku utama, ingat ya, yang bukan pelaku utama, tapi bekerja sama dengan peradilan untuk mengungkapkan yang lebih besar atau mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Jatuhnya kepada siapa justice kolaborator ini? Jatuhnya kepada Priyo. Kalau Priyo mau, kalau itu diajukan, harus diajukan sih sebenarnya oleh siapa namanya Tony itu. Dia bukan pelaku utama, tapi dia terlibat dan dia bersedia menceritakan kebenarannya. Itu baru justice kolaborator. Bukan Ririn ya, karena Ririn itu kalau dijadikan justice kolaborator, apakah dia Ririn itu sebenarnya pelakunya? Makanya dari Priyo inilah yang akan mengungkapkan semua. Makanya Priyo nanti statusnya akan dilindungi oleh LPSK. Apa namanya? Perlindungan khusus. Silakan. Nah, Kamu tanya semua. ya, Silakan gini, tanya semua berkaitan dengan gini Mr. Ji. Ya. pembunuhan ya. Kalau pembunuhan Ya. insya Allah saya inilah ya. Ya, nah tadi kan sudah diungkapkan tuh bahwa Ririn bisa jadi JC untuk mengungkapkan Aku nggak pernah otak pilih Ririn. Priyo, maaf Bang Mil. ya Priyo. Sorry. Ini kalau salah-salah tangkap ini jadi saya bingung. Enggak, ya belum ngerokok ini saya bakar dulu sambilannya. Nah, jadi gini Mr. Z. Kan si Priyo ini bisa jadi JC ya. Bisa. Untuk mengungkap fakta yang sebenarnya atau otak pelaku sebenarnya itu kan. Ya. Nah, seandainya 4 nama yang disebutkan itu tidak bisa ditemukan oleh baik pihak kepolisian maupun dari kuasa hukum terdakwa, itu apakah tetap bisa menjadi justice kolaborator? Itu pertanyaan saya tadi juga. Bisa. Kalau 4 orang tidak ditemukan itu berarti dia tidak ada di dunia. Sepanjang masih ada di Indonesia dan Mabes Polri masih bekerja, ditemukan semua itu. Yang tidak menemukan kan polisi di Indramayu. Apakah Polda Jabar diam? Apakah Mabes Polri diam? Kan kita tidak tahu. Kalau fakta hukum ini menguat, ya nggak? Benar Mr. Ji. Iya dong. Jangan terus
Polres Indramayu itu identik dengan Mabes Polri, tidak. Mabes Polri juga kalau dengar ini juga kaget kok. Ternyata pelakunya orang lain ya, kenapa kau tahan? Nah, contohnya begitu, Mabes Polri itu. Lu ternyata kau nahan orang yang tidak bersalah, berarti kau bersalah. Dok, 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 pesat. Itu juga ada. Jadi tenanglah kalian tuh. Selamat malam Mr. Bland. Sudah makan dari mana aja Mr. Udah Bland? tadi nerima telepon Mr. Susi. Oh, dari Prabowo. Oh, ya. Oke, barusan juga saya ditelepon dari Gibran. Oh iya. Oh, Sudah sampai mana diskusinya? ini justice kolaborator Mr. Oke. Bland. Iya. Ya kalau justice kolaborator itu memang harus ngajukan ke LPSK, lalu kemudian nanti LPSK melakukan assessment terhadap si pengaju atau calon justice kolaborator. Nah, Tunggu dulu. Justice kolaborator itu kalau di bahasa sederhana bukan justiper. bukan, bukan lah. Ya, Lanjut. justice kolaborator itu artinya seseorang yang membantu dalam penegakan hukum, ya. Dia bisa, Kerjasama. dia bekerja sama dengan penegak hukum dengan tujuan mengungkap fakta yang sebenarnya, kejadian terang benderang, dan yang paling penting ya, dia bukan pelaku utama atau bukan otak pelaku. Artinya mengungkap kejahatan yang lebih besar tingkatannya. Ini terus sebentar Mas Ben. Ada yang naik tapi nggak ada nama. Saya nggak naikkan ya kawan ya. Kamu nggak ada nama, aku nggak bisa naikkan orang yang tidak ada namanya. Iya. Nah, dalam arti begini, ketepikan dulu bukan pelaku ya. Ketepikan dulu bukan pelaku. Kita anggap Ririn ini pelaku. Kita anggap, oke? Kita anggap Ririn dan Priyo ini pelaku. Oke? Tapi dia akan menjadi justice kolaborator untuk mengungkap siapa otak pelakunya. Itu dulu teman-teman. Jadi jangan berpatokan bahwa wah bukan dia pelakunya. Bukan dia misalkan gitu. Nanti kita yang akan terjebak sendiri. Ikutin ritmenya. Seperti kita belajar pada waktu kasusnya FS ya, Verdi Sambo. Nah, pada waktu itu kurang rapi apa Kadif Propam pada saat itu berusaha untuk menutupi peristiwa itu. Nah, tapi dengan Eliezer waktu itu mengaku, iya saya yang menembak. Saya yang mengeksekusi. Tapi bukan saya pelaku utamanya. Bukan saya otak pelakunya. Saya bisa bersedia memberikan keterangan. Tapi waktu itu dia terancam. Karena musuh dia atau orang yang akan dia bongkar bukan orang sembarangan. Makanya dia minta kepada LPSK. Lalu LPSK proaktif melakukan asesmen. Nah, asesmen itu dilakukan mulai dari tes kejiwaan, tes keterangan. Lalu kemudian yang paling penting adalah benarkah dia bisa membongkar peristiwa ini? Perannya. Ya. Artinya harus benar-benar detail Aman Jani Aman Jani itu perbuatannya seperti apa, terus si Joko seperti apa, itu seperti apa, itu harus dia detail ungkapkan. Nah, nanti makanya aku bilang sempat ya di malam kemarin kalau nggak salah, aku bilang jangan hanya melibatkan LPSK, libatkan institusi lain atau lembaga lain yang bertugas menyoroti kinerja polisi. Ada IPW, ada Kompolnas, Indonesian Police Watch itu. Kan udah bicara juga di media kemarin. Kompolnas juga bisa. Nah, artinya harus benar-benar kinerja polisi juga disoroti.
Supaya apa? Supaya benar-benar tegak lurus. Karena ini kan berawal diduga mal prosedur kan. Ya pelakunya siapa? Ya pelakunya kepolisian. Nah, ada institusi itu yang harus dilindungi. Makanya kita butuh Kompolnas atau IPW. Artinya ada lembaga independen yang bisa kita percaya untuk mengawasi. Kalau Propam sudah sering lah kejadian itu. Sudah banyak hal lah. Banyak peristiwa juga yang di kasus Cirebon ya. Itu kan juga Propam yang menangani. Tapi terus kita desak, akhirnya Mabes Polri bisa turun tangan, membentuk tim khusus. Cuman ya banyaklah kontroversinya pada saat itu ya. Nah, yang hal-hal kayak begitu harus kita cegah. Mumpung ini masih di persidangan. Nah, karena nanti begitu sudah selesai putusan, kalau sudah banding, kasasi, sudah beda lagi ceritanya. Jadi lebih baik dari sekarang, kita semua yang ada di sini sama-sama, kita pantau terus. Justice kolaborator itu sudah hampir final sebenarnya ditempuh. Harus benar-benar ditempuh. Jadi ada pendampingan dari LPSK. Nah, sekarang yang 4 orang ini yang disebutkan namanya oleh Ririn, kan fakta yang pertama kali kita dapatkan ya, bahwa ketika dia menyebut nama orang itu, nama itu bukan fiktif. Itu bukan nama fiktif, itu nama orang yang orangnya beneran ada. Kalau disebut namanya Amanjani, Amanjaninya ada nggak? Ada manusianya. Keberadaannya di mana mungkin kita nggak tahu. Ya, itu tugas polisi mencari. Tapi itulah bukti petunjuk namanya. Kalau ingin mengungkap peristiwa ini terang benderang, hadirkan dia, hadirkan orang itu. Mintai keterangannya. Urusan nanti dia terlibat atau tidak itu urusan belakangan. Tapi setidaknya bukti petunjuk itu sudah ada. Gitu loh. Nama-nama ini kan disebutkan oleh Ririn. Ririn ini pelaku. Ya, yang didakwa ya. Terdakwa. Diduga pelaku. Keterangan dia pun harus dihargai. Dia punya hak untuk menyampaikan sesuatu. Dan kalau misalkan orang itu fiktif, misalkan, nah itu bisa kita tidak pakai keterangannya. Tapi kalau keterangannya sendiri orang itu memang ada, si Amanjani ada, istrinya ada. Nah, dan kita harus lihat subjek hukum itu, teman-teman, pasti ada keterkaitan di dalam sebuah peristiwa. Contoh ya, ada hubungan nggak antara Budi dengan si Amanjani? Terus Amanjani dengan Ririn, Amanjani dengan Priyo, Amanjani dengan Joko, Amanjani dengan siapa lagi itu? 2 orang. Ada hubungan nggak? Kalau mereka saling kenal, mereka tahu sama satu sama lain, ya wajib dimintai keterangan. Artinya ada hubungan di antara mereka. Barulah nanti ditelaah kapan terakhir mereka bertemu, ya kan? Apa yang mereka bicarakan, konfrontir itu penting. Jadi ketika nanti sudah Amanjani dihadirkan, dimintai keterangan, kalau ada perbedaan keterangan dengan si Ririn sama Priyo, maka akan dikonfrontir. Ada kewenangan itu di dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Tugasnya penyidik tuh, ada wewenang di situ mengkonfrontir. Dihadapkan satu sama lain, mana yang benar nih? Tapi hadirkan dulu Amanjani dan 3 orang lainnya itu, yang keempat orang itu. Jadi persesuaian itu penting ya. Misal nih contoh ya teman-teman ya. Amanjani ini misal ya. Amanjani mengaku pernah bertemu dengan Ririn. Ririn mengaku pernah bertemu dengan Amanjani.
Itu fakta berarti. Bahwa mereka pernah benar bertemu. Apa yang mereka bicarakan itu urusan belakangan, tapi faktanya kita gali dulu. Bahwa berarti faktanya mereka saling kenal, mereka pernah bertemu, ya kan? Baru nanti melangkah ke step berikutnya. Nah, saya curiganya, Mr. Z, terus-menerus di framing, Ririn ini seolah-olah ya halusinasi lah. Lalu kemudian melibatkan orang lain, ngadi-ngadi, ya kan? Padahal nggak boleh seperti itu. Sekecil apapun keterangan selama berkaitan, itu harus dimintai keterangannya. Makanya terlepas nanti dia terlibat atau tidak, itu urusan belakangan. Tapi nama ini kan sudah disebut. Harus jadi perhatian. Nah, polisi bukan mentang-mentang sudah disebut sama Ririn, terus polisi tangkap tahan, bukan. Kan pasti dimintai keterangan, dipanggil sebagai saksi dulu kan. Dipanggil saksi dulu, dimintai keterangannya, apakah Anda mengenal ini si Ririn, apakah Anda pernah bertemu. Kalau ada perbedaan keterangan, dikonfrontir. Dihadapkan satu sama lain itu, termasuk yang 3 orang yang lainnya, di total berempat. Supaya misteri dari peristiwa ini itu terbongkar, terutama motifnya. Jadi seperti yang Mr. Ji sampaikan, kalau perkara uang 750.000 menghilangkan 4 nyawa ya, 5 nyawa, itu nggak masuk akal, nggak logis gitu. Hanya dengan uang 750.000. Terus dendamnya sekesumat apa dendamnya sampai bisa menghabisi nyawa 5 orang gitu. Kenapa tidak kesini aja minta uang 1 juta, kan untung ya? Iya. Atau buka donasi gitu. Nanti warga TikTok yang nyumbang. Iya. Oke. Mr. Ben ya, terima kasih penjelasannya. Ini begini ya kawan-kawan ya. Tadi ada yang nanya Mr. Ben, kalau ini keterangan terdakwa itu dicabut, kemudian ternyata itu jaksa tidak bisa membuktikan dakwaannya, bagaimana gitu kan? Begini teman-teman, nih saya bacakan ini ya. Ketika dalam proses persidangan ternyata jaksa tidak mampu membuktikan menurut pengadilan, menurut hakim, maka hakim akan yakin bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dibebaskan atau diputus bebas. Ini bahasa hukumnya ya. Bukan berarti Ririn bebas, tidak. Bila jaksa tidak bisa membuktikan dakwaannya, maka hakim kan tidak yakin, tidak bisa dibuktikan kok. Kalau hakim tidak yakin, maka hakim akan mengambil keputusan, yaitu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Oke. Ada lagi yang berikutnya. Ada namanya diputus lepas. Tapi tidak di sini karena ini pidana, ini perbuatannya nih. Tapi ada nih. Ketika perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana, ya kan? Maka diputus tuh. Tetapi kalau perbuatan itu tidak atau bukan tindak pidana, putusannya lepas. Tapi kalau di sini jelas tidak, berarti yang pertama. Kenapa kok yang pertama? Nah, sekarang ini tantangan bagi jaksa. Jaksa sudah membacakan dakwaannya, silahkan dibuktikan di persidangan. Begitu kawan-kawan, seneng kan di Komalnya Mr. Z? Iya, jadi kalau sidik jari kemudian dijadikan sebagai bukti utama misalkan ya. Jadikan bukti utama,
yang ada di gagang pintu sama di obat nyamuk, ya VHP itu sama sekali tidak menggambarkan bukti seseorang itu melakukan tindak pidana pembunuhan. Tapi faktanya dia ada di situ, ya. Dia ada di situ karena sidik jarinya ada di tempat itu. Keberadaannya betul, itu fakta. Tapi kalau untuk membuktikan pembunuhan itu nggak bisa. Terkecuali direct evidence-nya itu ada DNA si pelaku di tubuh korban, ada percikan darah di baju korban, ya kan? Ada sidik jari korban di alat untuk melakukan pembunuhan. Ada saksi yang melihat, ya. Kemudian ada rekaman CCTV yang menggambarkan secara utuh perbuatan yang dimaksud. Nah, itu baru bisa. Saya belum ini sih Mr. Z, sampai saat ini saya belum pernah membaca visum et repertumnya ya. Ya, karena itu di sidang itu. Ya. Ya, di visum et repertumnya saya belum pernah baca. Jadi saya nggak tahu apa namanya luka yang diderita korban itu disebabkan oleh apa, lalu kemudian itu kan harusnya secara detail bisa dijelaskan. Ya, Matinya, sinkron dengan alatnya kan. Matinya korban itu karena apa gitu loh. Itu kan yang menjelaskan itu kan visum et repertum. Jadi misalkan, korban ini dianiaya, tapi dia meninggalnya bukan karena penganiayaan itu, ternyata dia dikubur hidup-hidup, matinya kehabisan udara misalkan, kehabisan nafas. Nah, itu kan menunjukkan seperti itu. Ternyata penganiayaannya ada, tapi penyebab matinya adalah kehabisan oksigen karena dikubur hidup-hidup, dalam keadaan hidup tuh waktu dikubur. Nah, itu tuh semua tuh ada penjelasannya seharusnya gitu. Ya. Saya curiga ini Mr. Blind. Ini saya sampaikan ya kepada teman-teman semua nih. Saya itu prihatin atas meninggalnya korban yang 5 orang itu. Tapi juga ada yang tapping begini, Mr. Brand di sini. Saya itu ketawa dari tadi. Dari siapa ini? Cimut apa siapa namanya ini? Aduh. Dia bilang begini, kok tumben Mr. Z bela terdakwa. Bukan. Gini teman-teman. Ya, ini, saya baca dulu. Mungkin teman-teman juga baca kan di bawah ini. Tumben bisanya Mr. Z ini mendukung korban. Mungkin biasanya ya. Tumben biasanya Mr. Z ini mendukung korban. Tapi sekarang agak lain, gak netral. Gini teman-teman. Di awal aja kita masuk dalam setiap pembahasan kasus ya. Untuk kasus-kasus pembunuhan, pasti kita turut berduka cita dan berbelasungkawa atas korban. Ya, kita mengutuk keras perbuatan ini. Ya, nyawa manusia itu terlalu berharga untuk dihilangkan oleh manusia yang lain. Ya, nggak boleh itu hak asasi manusia untuk hidup. Nah, tapi dalam persoalan hukum itu bukan soal keberpihakan. Ya, korban itu pasti dilindungi, pasti negara yang menjamin itu. Tanpa diminta, korban itu pasti ada pengacaranya, yaitu jaksa penuntut umum. Nah, persoalannya ini kan kita sedang membahas tentang hukum dan kita harus objektif. Bukan berarti ketika kita membahas ini kita membela terdakwa, bukan. Ini ada sesuatu yang janggal, ya. Kalau nanti, gini teman-teman ya, kalau nanti terbukti secara sah dan meyakinkan Ririn ini pelakunya dengan bukti-bukti yang sudah disampaikan di muka persidangan, silahkan hukum seberat-beratnya. Tapi ketika dia tidak bersalah, jangan dihukum. Karena ada di dalam hukum itu ada adagiumnya. Lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada harus menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Jadi bukan soal membela terdakwa atau
tidak berpihak pada korban ya. Jangan Cerita, salah paham. cerita. Katanya kamu mau tidur, kok kamu jadi semangat di sini? Enggak, soalnya ada pembahasan yang menarik gitu loh, yang menarik buat saya gitu. Dan sebelum topiknya hilang ini, kayaknya udah mulai agak jauh ini. Jadi seperti yang saya tanyakan ke Pak Maksi tadi ini, ke Bang Maksi tadi itu. Tadi kan Mr. Blind itu menjelaskan bahwa sidik jari itu tidak membuktikan bahwa orang ini adalah pelaku, tapi fakta bahwa orang itu ada di situ. Begitu kan, Ya, betul. Betul. Lalu kemudian itu kan berarti harus didukung dengan yang lain seperti yang Bang Mr. Blind bilang tadi itu. Misalnya ada saksi gitu kan. Iya. Nah, di dalam kasus ini saksinya itu adalah Prio. Ini kita bicara di BAP ya, Bang ya. Iya. Maka kasus ini bisa jadi P21, Ririn menjadi otak. Gitu ya, Bang? Gitu nggak, Bang? Iya, Ya, ya, iya, ya. iya. Heeh. Nah, Lanjut aja. iya. Nah, yang menarik di sini ketika di persidangan si Prio ini menarik, bener nggak sih ya? Koreksi kalau saya salah ya. Menarik kata-katanya, menarik keterangannya di BAP. Apakah hakim akan menggunakan di sini di persidangan ini? Apakah hakim akan menggunakan keyakinannya atau secara otomatis itu akan gugur? Karena keterangan Prio ini kan akhirnya tidak mendukung dari sidik jarinya Ririn yang ada di TKP gitu, Bang. Itu maksud saya, Bang. Ini Ya. buat saya sih menarik sih, Bang ya, kasus ini, Bang. Terutama menariknya tuh di sini, unik, Bang. Unik lah ya. Biasanya di setiap kasus itu jika ada 2 orang tersangka yang melakukan sebuah kejahatan kemudian ditahan, kalaupun ada salah satu yang tidak mengakui, biasanya itu saling tuding. Oh iya lu, gue enggak, lu, iya lu ikut gitu kan. Tapi uniknya di sini salah satu tersangka mengakui dan juga mengakui bahwa ketidakterlibatan atau tidak keberadaan salah satu tersangka di lokasi atau di TKP pada saat kejadian pembunuhan. Ini kan unik, Bang, menurut saya, Bang. Iya. Jadi begini. Izin Mr. Z menjelaskannya. Lanjut, Mr. Blind. Yang pertama, keyakinan hakim itu tidak bisa berdiri sendiri. Makanya kalimatnya terbukti secara sah dan meyakinkan. Kan? Artinya buktinya dulu nih. Bukti yang dipakai itu adalah bukti yang sah. Kemudian bukti itulah yang menimbulkan atau menyebabkan munculnya keyakinan hakim. Nah, keterangan saksi itu kan juga salah satu alat bukti. Tapi keterangan saksi juga tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada persesuaian dengan alat bukti yang lain. Nah, jadi ketika misalkan Prio ini di BAP mengatakan bahwa ya Pak, betul Pak, dia yang bunuh Pak, iya memang dia yang merencanakan itu Pak. Ya Pak, karena dia melihat bagaimana Ririn disiksa. Oke? Daripada aku hancur juga seperti si Ririn, ya sudahlah aku akuin aja. Oke? Akhirnya dibuatlah BAP tersebut, kemudian melakukan pemberkasan sehingga P21. Lalu dibuatkan surat dakwaan berdasarkan BAP tersebut ya, lalu kemudian keterangan saksi, kemudian barang bukti, dibuatkanlah surat dakwaan. Nah, ketika diminta keterangannya di muka persidangan, Prio mengatakan, enggak Pak, bukan dia sebenarnya. Saya enggak ngelihat Pak. Loh ini di BAP kamu melihat? Enggak Pak, itu saya enggak. Maka hakim akan bertanya, kamu akan tetap pada keteranganmu di BAP atau kamu tetap pada keteranganmu saat ini? Kamu mencabut keteranganmu di BAP. Akan diberi pilihan oleh hakim. Nah, ketika dia bilang, saya tetap pada pernyataan saya yang saat ini Pak, bahwa saya tidak melihat si Ririn yang melakukan itu. Maka itu akan dicatatkan sebagai fakta persidangan. Oke. Nah, tapi keterangannya Prio tidak mungkin berdiri sendiri. Harus ada persesuaian dengan alat bukti yang lain, lalu itu akan menimbulkan keyakinan hakim. Begitu prinsipnya teman-teman. Jadi
ketika Priyo mencabut semua keterangannya di BAP misalkan, lalu dia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan, maka itu akan dicatatkan sebagai fakta persidangan. Nah, tapi keterangan Priyo itu harus paralel dengan alat bukti yang lain, keterangan saksi, keterangan saksi, kemudian alat bukti yang lain, gitu ya. Nah, persoalannya adalah bagaimana ketika sebuah kejahatan, sebuah perbuatan hanya disaksikan oleh dua orang, yang satu pelaku, yang satu menyaksikan, coba. Nggak ada orang lain yang melihat peristiwa itu. Hanya Priyo sama Ririn mengetahui, Oke. melihat. Oke. Kalau Ririn Ini bilang bukan saya yang, ya lanjut Mas Rizky. ya, ini sudah benar sebenarnya. Urutannya sudah benar. Kalau ada saksi, satu saksi atau ini apa namanya? Didukung dengan bukti-bukti yang lain begitu, Bu. Nah, bukti-bukti lainnya seperti apa? Begini, Bu. Siapa namanya itu Tony juga itu bukan kemarin sore ya, dia sudah tahu itu ya. Nanti juga akan dijelaskan oleh Bang Maksi. Tapi di sini saya menemukan sebuah tayangan yang baru tayang 2 jam lalu. Apakah teman-teman mau menonton atau mendengar atau gimana? Bang Maksi silakan tambahkan dulu, Bang Maksi. Sebelumnya aku mau nyapa Bang Maksi dulu. Malam Bang Maksi, salam hormat. Malam, Mr. Blend, salam hormat. Oke, Mr. Blend, semuanya assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. tambahan biar memuaskan Mbak Warung lah. Mbak Jelita. Mbak Jelita, jangan Mbak Mbak Warung. Jelita. Oh, Mbak Jelita. Saya Warung soalnya. Mbak Jelita. Somasi nanti tuh, disomasi. Saya pikir kita memahami apa yang dimaksud dengan Mbak Jelita, jadi biar Mbak Jelita lebih tajam ya. Kita paham. Cuman jangan lupa nomor rekening Mr. G dan dan Mr. G, Mr. Blend dan Mr. G harus diminta nomor rekeningnya karena kan Mr. G bukan cuma S3 saja, itu plus itu. Nomor Saya sepatu ini Bang, nomor sepatu. Kasih nomor rekeningnya Ahmad Jani nanti. Oke, sedikit saya tambahkan. Tadi saya pikir sudah cukup jelas yang disampaikan Mr. Blind. Kalau memang Mbak Jelita masih penasaran, jadi saya mau ini ibarat pertajam lagi, menegaskan lagi. Jadi keterangan Priyo tidak cukup untuk membuktikan bahwa Ririn itu sebagai tersangka atau pelaku terdakwa, tidak. Walaupun katakanlah itu benarlah keterangan si Priyo ini. Apalagi mereka ini sekarang sudah membantah. Kalau itu benar pun keterangan Priyo, itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa Ririn itu sebagai pelakunya, nggak bisa. Nangkap ya, Mbak Jelita ya? Nangkep Bang. Taruh itu benar Priyo punya keterangan itu benar bahwa Ririn terlibat, Ririn tersangka. Nggak bisa, belum cukup itu. Tadi sudah disampaikan oleh Mr. Blind, saya cukup clear. Saya mau pingin lebih tegaskan lagi, Mbak Jelita ya, biar teman-teman ini paham. Bang. Oke, itu aja Mr. G tambahnya. Demikian, terima kasih. Oke teman-temanku, ini ada tayangan yang sangat luar biasa. Kalau teman-teman mau menonton, saya tayangkan. Tapi dengarkan saja ya. Iya. Didengarkan ya Mr. Rizky. Ya, didengarkan saja. Karena kalau dilihat, saya kena peringatan. Oke, Dengarkan Mr. G. dengarkan ya. Sepakat ya? Iya. Oke, yang kedua, tolong besok warung rakyat ini diganti namanya juga Mbak Jelita aja lah, ya. Soalnya tadi nggak enak saya dengar tuh Bang Maksi manggilnya Mbak Warung. Kayak mau pesen makan dia. Mr. G, saya pikir saya dengan Mr. Blind sepakat. Kalau saya sebut nama lain nanti dua hal berbeda, dua nama. Ini kan warung nih. Iya. Jadi nanti saya diesepsi apa Mr. Blend loh. Salah nama. Iya. Betul, sepakat harus ganti yang sebenarnya.
karena besok juga kita akan bercerita lagi. Tapi masa manggilnya Mbak Warung? Saya takut di eksepsi sama Mr. Blind. Iya. Ibaratnya dulu ingat nggak Mr. Blind? Peggy Setiawan dibilang Peggy Perong. Iya. Kan salah, dua nama yang berbeda, dua figur berbeda. Mr. G ternyata sepakat terus diganti memang. Lanjut, Ya, lanjut, terus lanjut. Ganti besok pakai bubur merah, bubur putih lah. Alah, itu kan ganti, kan ada warungnya, tinggal dibuang aja warungnya itu. Apa mesti saya ganti restoran nih? Kedai. Nah, oke. Teman-temanku, saya ingin teman-teman mendengarkan apa yang disampaikan oleh ini semua terkait dengan mobil KTP, semuanya nih Bang Marsi. Siap. Mantap itu, bagus. Biar lebih clear lagi, lebih jelas. Enggak mau mendengar. Ini mau mendengarkan apa enggak? Mau. Ah, sepakat sama dengan Mr. Blind tuh. Coba tanyakan kepada teman-teman di bawah, Bang Maksi, tanyakan dulu. Oke, kawan-kawan di bawah, coba tapping. Kalau memang setuju, mau didengarkan, monggo. Sepakat atau tidak? Wah, yang jawab kok malah warung. Wah, gimana bisa? Oh, yang penting kan typing. Yang Saya penting kan kepo, typing. soalnya saya kepo ini. Mm-mm. Kayak kita pesen nasi di warung ya. Mau. Oke, Mr. G, sepakat tuh teman-teman di bawah Mr. G. Oke, kita sepakat ya. Ya, Teman-teman yang saya bisukan, artinya saya nggak suka tappinganmu ya. Kemudian yang saya blokir, artinya saya tidak suka permintaanmu. Ada yang minta naik maksa, nggak ada namanya kok minta naik, ya nggak boleh. Oke ya, kita dengarkan bersama-sama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Korban selalu diucapkan bahwa Prio sama Ririn tuh tidurnya di hotel dan bawa mobil korban. Gimana? Oke, mengenai di hotel, CCTV di hotel, ya, dan di Briling. Jadi begini, seperti yang sering saya sampaikan bahwa ketika terjadi pembunuhan, Ririn ini diajak keluar oleh Joko ke asrama Penganjang. Lalu setelah terjadi pembunuhan selesai, tempat rapi ya sudah, kemudian eksekutor itu Hardi, Yoga, dan otak pelakunya Aman Yani itu sudah keluar ya. Kemudian Ririn nama Joko itu kembali ke rumah Budi ya, karena memang masih menunggu Aman Yani mau bayar utang kan, mau ngasih kerjaan juga, dan diajak juga oleh Joko kan untuk balik lagi ke rumah Budi ya. Nah, ketika Ririn menanyakan, loh kok ini sepi, itu kemana Budi? Nah, dijawab oleh Joko, Budi sudah WA saya bahwa ia ada urusan dengan Aman Yani, urusan bisnis keluar. Nah, kalau istrinya itu lagi sakit muntah darah, jadi lagi dibawa oleh Pak Sahroni sama dua anaknya nginep di saudaranya ya, Sahroni rumahnya. Nah, lalu ya terus ini rumah siapa yang nungguin? Kata si Ririn. Ya kan saya saudaranya Budi. Ya sudah, kalau saudaranya Budi, Ririn mau pulang. Tapi dilarang, Budi ya sudah WA saya, kamu harus nemenin saya jaga rumah. Nah, itulah sebabnya si Ririn ini tidak pulang-pulang di rumah Budi, karena ada amanat ya, dibohongi oleh Joko itu agar ikut menjaga rumah sama. Oke, sampai di sini Bang Maksi sudah paham? Keterangannya masih sama nih Bang Maksi? siap Mr. G. Tetap fokus ya, tetap berada di balik layar ya. Oke, Mr. Blind sudah paham di sini Mr. Blind? Paham, Mr. C. Oke, jadi masih tetap sama keterangannya ya. Nanti akan saya cek satu persatu ini. Kayak kuliah nih. Apakah di balik telepon itu ada mahasiswanya atau tidak? Kita lanjut Mr. Blind. Lanjut, Mr. C. Oke, siap, laksanakan. Joko sama Prio. Nah, kemudian mengenai mobil ya, Mobil. di malam berikutnya ya, di malam berikutnya
jam 3 pagi si Joko itu minta diantarkan ke Jatibarang untuk ketemu saudaranya. Lalu kata Ririn, pakai apa bang? Kan? Itu pakai mobilnya Budi. Kan? Nah, kenapa Ririn mau? Karena memang Joko udah ngaku saudaranya. Lagi pula nanti mau ketemu Budi dan Amaniani. Artinya itu mobilnya Budi, sementara Budinya ada di sana, nanti mau ketemu ya Ririn mau kan? Mau tuh disuruh nyetir karena Ririn bisa nyetir kan? Nah akhirnya Ririn mau. Ya. Berangkatlah mobil sedan ke arah Jatibarang. Tapi saat berangkat itu mobil pick up itu dikeluarin oleh Joko dulu ya di depan garasi. Ririn protes. Nah kenapa bang itu mobil pick up? Mobil pick upnya kok itu ditinggal? Kata Joko, nanti ada saudara saya yang akan ngambil. Nah ternyata belakangan mobil itu kan diambil oleh Evan, kemudian digadekan. Jadi yang WA ke Evan untuk menggadekan mobil pickup itu udah kelihatan Joko. Kan itu. Lihat aja nanti waktunya sama, gitu kan? Di hari berikutnya itu malah dini hari ya, itu Evan terima WA kan dari Budi. Nah berarti Oke, sampai di sini tak sudah didengar, Mail? Sudah didengar. Oke, Jelita sudah dengar? Bang, tapi punya pertanyaan. Disimpan dulu, Pak. Bosnya,